Kudus, kami berterima kasih kepadamu untuk suatu kesempatan yang baru di mana Engkau memperkenankan kami untuk memasuki tahun yang baru ini. Tuhan, di dalam segala sesuatu yang telah Engkau izinkan dalam hidup kami pada tahun-tahun yang lalu, kami telah menerima dan kami telah kehilangan, ini semua itu adalah berkat yang baik daripadamu untuk membawa kami semakin dekat kepadamu. Maka Tuhan, persiapkanlah hidup kami dan hati kami untuk dapat menerima segala sesuatu dan menanggung apa yang menjadi bagian kami dalam seluruh peristiwa pada tahun yang baru ini. Dan Engkau yang menghadiahkan kami kerendahan hati, agar dengan rendah hati kami dapat berserah penuh kepadamu untuk mengakui bahwa kami tak mampu berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Engkau juga yang memampukan kami untuk mampu merelakan diri kami dalam seluruh keputusan-Mu dan menerimanya. Dan juga Tuhan, tidak dengan apapun yang kami miliki, karena kami hanya memiliki belas kasih-Mu, kami hanya memiliki kemurahan-Mu, dan kami hanya memiliki segala sesuatu yang hanya ada padamu. Kami tidak tahu tentang hari esok, kami tidak tahu tentang siapa diri kami, tapi berkenankanlah diri-Mu, terimalah kami padamu sendiri, agar dengan penerimaan-Mu itu kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Layakkanlah doa kami ini, dengan kami berdoa yang bersyukur Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, bertanda kerajaan berjamakan dalam di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu. Selamat memasuki tahun 2026. Dan hari ini sesuai dengan tema daripada Injil yang akan kita pelajari, kita belajar dari Injil Matius, Rasul Matius pasal yang Lukas 2 ayat yang ke-14. Judul yang saya berikan kepada tema pada hari ini adalah perkenanan bagi manusia. Lukas 2 ayat 14 dikatakan, ini adalah nyanyian para malaikat yang mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat menyanyikan lagu pujian surgawi ini ketika mereka melihat bagaimana Allah melalui firman-Nya telah datang ke dunia ini untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dia membawa sesuatu dari apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Dia yang diberikan kepada dunia pada saat itu, dia yang lahir di kandang domba pada saat itu, dia yang terbaring di sebuah palungan pada saat itu, dialah yang ingin dilihat oleh para nabi, tapi para nabi tidak melihatnya. Dialah yang ingin didengar oleh para nabi, tapi para nabi tidak mendengarnya. Tetapi manusia sejak saat itu melihat firman hidup itu, sebagaimana rasul-rasul juga melihat bagaimana firman hidup itu telah menyatakan banyak hal kepada dunia ini. Tapi hal yang paling penting dari tujuan mengapa dia datang ke dunia ini adalah perkenanan bagi manusia. Mengapa manusia perlu diperkenankan? Apa yang membuat manusia itu perlu diperkenankan? Karena memang sejak semula manusia itu diciptakan dan dibuat oleh Allah adalah untuk memperkenankan diri manusia itu kepadanya, yang oleh karenanya Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya sendiri. Tapi manusia itu telah rusak oleh sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia dari diri sendiri, yaitu dosa. Dan ketika dosa itu membuahkan kematian, dan ketika dosa itu membuat kita terhilang daripada hadirat Tuhan, dan ketika dosa itu membuat kita jauh daripada Allah, dosa itu membawa kita putus kepada pengharapan bahwa kita nggak mampu berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Karena semua yang dilahirkan dari Adam telah mati dan akan mati, dan selamanya pasti mati. Kenapa ketika firman Allah itu datang ke dunia lalu dikatakan kemuliaan bagi Allah, damai di bumi, perkenanan bagi manusia? Kelahiran Yesus itu membawa kemuliaan bagi Allah, tapi membawa damai di atas bumi, tapi pada saat yang sama membawa perkenanan bagi manusia. Mengapa itu terjadi?
Karena tidak ada sesuatu yang pernah datang ke dunia ini untuk memberikan kita kembali kepada Allah. Datangnya orang hebat, datangnya orang berhikmat, datangnya orang pintar tidak pernah membawa kita kembali kepada perkenanan Allah. Tapi kedatangan firman Allah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus itu membawa kita kembali kepada perkenanan Allah. Apa yang dia lakukan agar kita kembali kepada perkenanan Allah? Apa yang disampaikan agar kita kembali kepada perkenanan Allah? Yang dia lakukan agar kita kembali kepada perkenanan Allah adalah menyelesaikan apa yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dosa itu. Dosa itu adalah kegagalan kita semua untuk mengasihi Allah. Dan Yesus telah mempersatukan kita kembali dengan Allah itu melalui ketaatan dan kesempurnaan dalam kasih-Nya kepada Allah. Dan itulah yang membuat kita berkenan. Dan satu hal yang paling penting yang perlu disadari oleh seluruh umat manusia yang dilahirkan adalah bahwa semua yang dilahirkan, semua yang pernah ada di dunia ini, baik orang besar, baik orang kecil, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang kuat, baik orang lemah, baik orang pintar, baik orang bodoh, baik laki-laki, baik pun perempuan, tak seorang pun dari satu pun di antara mereka yang pernah berkenan di hadapan Allah, meskipun dengan segala sesuatu yang mereka miliki disebut sebagai milik dan kepunyaannya. Yang membuat orang berkenan kepada Allah itu adalah bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan diri apakah hanya dengan berdoa? Tidak. Menyerahkan diri adalah sebagaimana Yohanes Kristus mengatakan, tidak ada orang lebih miskin, tidak ada orang lebih miskin daripada orang yang tidak mengenali siapa dirinya. Maka untuk menyambut tahun baru, Anda harus mengerti makna Natal. Tahun baru adalah waktu dan anugerah. Tapi itu tidak menjadi anugerah kalau kamu tidak pernah diperkenankan Allah. Maka Natal yang sudah kita lewati itu dengan berpesta, dengan berlibur ke luar negeri, itu bukan Natal. Natal bukan tentang bagaimana kamu bermewah-mewah, bagaimana kau hidup enak-enak. Natal adalah tentang bagaimana kau merenungkan Dia yang datang dari tempat maha tinggi, telah berbaring di tempat yang tidak pernah dibayangkan manusia, untuk menjadi sama dengan kamu demi pembenaran kamu dan saya orang berdosa di hadapan Allah. Natal itu adalah bukti kesederhanaan Allah. Kalau Natal adalah bukti kesederhanaan Allah, maka tahun baru yang dihadiahkan oleh Natal itu juga adalah waktu dan momen di mana kita mulai mengerti, mengenali siapa diri kita. Tahun baru tidak perlu resolusi. Tahun baru tidak perlu ambisi. Tahun baru tidak perlu target-targetmu. Tahun baru tidak perlu keinginanmu. Kalau tahun baru yang lalu dan telah berlalu kamu telah mengulangi itu, tapi tahun baru yang hari ini, beranikah kamu untuk mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Untuk tahun yang baru ini, beranikah kita mengatakan, Tuhan, bukan keinginanku, tapi keinginan-Mu. Untuk tahun yang baru ini, beranikah kita mengatakan, Tuhan, bukan apa yang aku tahu, tapi apa yang Engkau tahu. Dan untuk tahun baru ini, mungkin kita akan menerima kelahiran, dan mungkin juga kita akan menerima kematian. Mungkin kita akan menerima pertambahan, tapi juga kita akan menerima kekurangan. Tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di dalam tahun ini, beranikah kita mengatakan, terpujilah Allah. Kalau Dia yang kaya telah datang ke dalam keadaan yang paling miskin, dan malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah demi perkenanan kepada kita, maka segala yang baik ataupun yang tampak tidak baik, beranikah kita mengatakan amin dan terpujilah Tuhan untuk itu? Jadikan tahun barumu sebagai momen untuk mengenali dirimu. Kalau kamu gak mengenali dirimu, berapa kali pun kamu ke gereja dalam satu hari, tidak akan menolongmu. Anthony the Great
pernah menyatakan bahwa bukan orang yang bermujizat itu yang hebat, bukan orang yang bernubuat itu yang hebat, tapi yang orang yang mengenali dirinya sendiri. Kalau tahun-tahun lalu kamu penuh dengan kepahitan, kalau tahun-tahun lalu kamu penuh dengan dendam, kalau tahun-tahun lalu kamu penuh dengan amarah, kalau tahun-tahun lalu kamu penuh dengan banyak angan-angan yang tidak pernah membawamu kepada keselamatan jiwamu, maka di tahun ini jangan bawa itu kembali kepada tahun yang baru ini. Jadi tahun yang baru adalah momen bagi orang muda dan orang tua untuk datang kepada Allah dan mengatakan, Tuhan, koreksilah aku agar di tahun ini aku mengusahakan pertobatanku. Jangan ngomongin berkat berlimpah-limpah dulu, itu urusan belakangan, itu tidak penting. Tuhan tidak pernah peduli dengan isi rekeningmu. Tuhan tidak pernah peduli dengan uang. Yang Dia selalu pedulikan apakah engkau selamat atau tidak. Itulah perkenanan bagi manusia. Itulah yang diperkenankan Allah kepada manusia, bukan yang lain-lain. Kita dalam pikiran-pikiran kita yang sia-sia, kita melihat bahwa perkenanan Allah itu adalah tentang bagaimana hasil yang tampak yang di dunia, tapi yang tampak di depan mata pun menipu apa yang di dalam. Bukan apa yang kelihatan yang dilihat oleh Allah, tapi sebagaimana Ia yang tidak kelihatan, maka apa yang tersembunyi dalam hati manusia yang akan dihakimi. Maka Paulus sang Rasul mengatakan, hal itu akan tampak pada hari bilangan Allah. Melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Perkenanan Allah itu hanya bisa terjadi kalau kita mau diperkenankan oleh Allah. Dan dari situlah kemuliaan itu ada. Kemuliaan perkenanan Allah hanya diberikan kepada mereka yang mau diperkenankan oleh Allah. Dan orang-orang seperti apakah yang diperkenankan oleh Allah? Kristus dalam ucapan berbahagia di bukit, Dia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Hanya orang yang miskin di hadapan Allah yang akan bisa masuk dalam kerajaan itu. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang di dalam hidupnya dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya ketika dia berdoa dia mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu. Tapi orang yang menyerahkan diri kepada Allah adalah orang yang berduka, orang yang menangis, orang yang berair mata ketika ia melihat, Tuhan, di tahun yang baru aku belum mati. Artinya apa? Ada yang ingin engkau tunggu di dalam kehidupan pertobatanku yang belum selesai. Maka ketika Tuhan mengizinkan kita kepada tahun yang baru, artinya Allah masih memberi kesempatan bagi kita agar kita diperkenan sebelum menemui kematian kita. Tahun yang baru bukanlah penantian untuk berkat-berkat keuanganmu. Tahun yang baru bukanlah penantian untuk berkat-berkat kesehatanmu. Apakah gunanya kesehatan dan kecantikan tubuhmu kalau itu membuatmu lupa dengan kodratmu sebagai manusia? Tapi bukankah adalah hadiah yang besar kalau Tuhan mengizinkan duri di dalam dagingmu, kalau itu membuatmu datang kepada Allah. Kita bersyukur kepada dokter yang memberikan kita obat-obatan pahit untuk membuat kita sembuh, tapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang keras agar kita sembuh dari luka batin. Dan di dalam makna yang seperti itulah Allah itu memperkenankan dirinya. Tuhan tidak pernah memperkenankan dirinya kepada orang yang tidak mau diperkenankan. Kalau kamu hanya mau, Tuhan, aku doing my business, Tuhan, anakku mau begini, Tuhan, aku mau begini, tahun baru ini Tuhan, tahun yang lama Engkau belum memberikan, di tahun baru ini aku yakin Engkau memberikan. Kamu tidak sedang menuhankan dia, Engkau sedang memperbudak dia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak memiliki iman seperti anak kecil, tidak mungkin kamu masuk dalam kerajaan Allah.
Tapi di satu sisi juga Tuhan yang mulia itu berkata, kalau kamu tidak miskin di hadapan Allah, tak mungkin kamu masuk dalam kerajaan surga. Iman seperti anak kecil adalah iman yang rela menerima Tuhan. Apapun yang kau berikan, Tuhan, apapun yang kau ambil, aku yakin di dalam iman, meskipun aku tidak bisa memahami, tapi imanku mampu memahami bahwa apapun yang ku terima, apapun yang kehilangan daripadaku, itu akan membawaku kepada perkenanan Allah. Itu akan membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Di tahun yang baru ini, mungkin kamu akan didiagnosa penyakit yang baru. Di tahun yang baru ini mungkin kamu akan kehilangan banyak uang. Di tahun yang baru ini mungkin kamu akan ditambahkan banyak berkat. Di tahun yang baru ini kamu mungkin ditambahkan kehadiran cucu dalam keluargamu. Di tahun yang baru ini mungkin ada saudaramu yang meninggal. Apapun yang terjadi itu, katakanlah kepada Tuhan, kemuliaan bagi Engkau. Kenapa kita perlu memuliakan Allah? Jikalau apa yang kehilangan dari kita yang berdosa ini, kita perlu mengatakan kemuliaan Allah. Terlebih-lebih lagi ketika Dia yang maha tinggi telah datang dalam keadaan paling rendah. Ketika Allah yang besar menjadi yang terkecil di antara manusia, tapi surga tetap berkata kemuliaan bagi Allah. Terlebih-lebih lagi kita yang patut dan pantas untuk dihina. Untuk mendapatkan itu, kalau Allah dimuliakan ketika Dia yang maha tinggi menjadi rendah, maka apakah kita yang rendah ini ditunjukkan dalam keadaan kita memang paling rendah, tidak memuliakan Allah? Perkenanan Allah itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kekristenan dan kehidupan pertobatan manusia. Anak muda pada hari-hari ini adalah anak-anak muda yang penuh dengan hal-hal yang tidak penting untuk diisi dalam batinnya. Adalah anak-anak yang tidak mengerti apa makna ikut Yesus. Ada banyak agama di dunia ini. Kenapa kamu pilih Yesus? Karena orang tuamu Kristen? Karena papa mamamu Kristen? Kamu, wahai orang tua, mengapa engkau pilih Yesus? Mengapa kamu percaya Yesus? Apa yang membuatmu datang? Oh, dia baik, dia kasih saya harta, dia kasih saya anak. Orang di luar Yesus juga punya harta banyak. Apa yang membuatmu harus percaya kepada Dia? Oh, aku mau masuk surga. Iman lain juga punya surga. Tapi realita hidup manusia tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Di sebuah penipuan dari apa yang tidak pernah nyata. Karena hidup kita ini nyata, maka yang kita terima dan kita percaya pun adalah hal yang nyata. Apakah alasanmu harus percaya kepada Kristus? Dari banyaknya seluruh agama di dunia ini, apakah alasan untuk datang kepada Tuhan? Anak muda, dari banyaknya ajaran di dunia, mengapa engkau perlu datang kepada Kristus? Karena ternyata inti hidup manusia itu hanya ada pada Dia. Apa itu? Apa yang paling dicari oleh manusia? Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kamu berasal, dari negara manapun engkau dilahirkan, dari bangsa manapun engkau, dari gereja manapun, dari agama manapun, di zaman apapun, dari zaman Yesus hingga Maranatha, dari zaman Nabi hingga Maranatha, apa yang diinginkan oleh manusia? Apa yang dicari oleh manusia? Uang? Tidak. Apa yang dicari? Mengapa kamu bekerja cari uang banyak-banyak? Mengapa orang rela menipu demi uang? Mengapa orang rela membunuh demi uang? Apa yang diinginkan dari uang itu? Mengapa orang rela kuasa? Jadi pejabat. Mengapa orang rela mendapatkan banyak posisi? Apa yang dicari dari semua itu? Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kau berasal, yang diinginkan oleh manusia di dunia ini hanya satu, hidup. Engkau kerja cari uang demi apa? Demi hidup. Ketika uang banyak, kamu
bangun rumah besar, kamu aman di dalam. Dengan uang banyak, kamu tidak perlu khawatir tidak makan, biar tetap hidup. Semua orang di dunia mati-matian mempertahankan hidupnya. Bahkan orang bunuh diri pun itu adalah ingin hidup. Tapi karena dia hidupnya tidak seperti hidup orang lain, maka dia mengakhiri hidupnya pada saat itu. Yang dicari manusia itu adalah hidup. Sadari itu. Dan yang paling ditakuti manusia itu adalah kehilangan hidup itu, kematian. Maka kalau hidup yang dicari manusia itu dan kematian yang paling dihindari oleh manusia itu, maka apakah alasan manusia itu untuk menolak Dia yang telah hidup dan telah mengalahkan kematian ketika Ia bangkit? Yesus Kristus itu. Adakah yang telah hidup dari kekayaannya? Adakah yang telah hidup dari kekuatannya? Adakah yang telah hidup dari kehebatannya? Adakah yang telah hidup dari kuasanya? Adakah yang telah hidup dari apa yang dia miliki? Tidak. Adakah yang telah hidup dari namanya yang besar di dunia? Adakah yang telah hidup dari segala sesuatu yang dia punya? Tidak. Alexander the Great adalah orang yang paling hebat dalam sejarah dunia. Dia menginjak seluruh kerajaan dengan tongkat bangsa Yunani. Dan tidak ada kerajaan yang bisa menunjukkan taringnya kepada Alexander. Semua ditaklukkan di bawah kakinya dia. Tapi dia pun mati. Herodes Antipas, orang yang sangat kaya sekali, mati juga. Aristotle, Plato, dan orang hebat lainnya pintar sekali, mati juga. Konghucu, Lao Tzu, dan yang lain-lain di Tiongkok mati. Jadi anak muda, kalau kamu meninggalkan Kristus demi semuanya itu, kamu akan bernasib seperti mereka yang telah memiliki segala sesuatu, namun hanya berakhir di bawah tanah. Itu harus kamu sadari untuk kamu bisa punya alasan yang cukup mengapa kamu perlu percaya kepada Tuhan. Dan untuk bisa menyadari ini, yang menjadi kunci mengapa kita berkenan kepada Allah, kamu harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati, kamu gak mungkin bisa menyadari ini. Kesombonganmu mengatakan, I don't need Jesus Christ, karena kamu tidak mengerti siapa Dia. Dunia mengatakan, aku tidak membutuhkan Yesus, karena dia tidak mengenal dan tidak memahami siapa dirinya, dan tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu. Orang yang paling miskin di dunia, orang yang paling buta di dunia, orang paling melarat di dunia, orang paling telanjang di dunia adalah orang yang tidak mengerti siapa dirinya sendiri dan tidak memahami siapakah kodratnya. Kalau kita nggak bisa memahami siapa diri kita, nggak mungkin kita mengenali Allah. Kalau kita nggak bisa memahami diri kita, bagaimana mungkin kita memberikan diri kita diperkenankan oleh Allah? Apakah alasan rasul? Apakah alasan murid mengikut Yesus? Apakah alasan para martir memberikan dirinya kepada Kristus? Karena mereka tahu bahwa yang ku cari adalah hidup, yang paling ku takuti adalah kematian. Semua orang di dunia ini telah mati, sehebat, sebesar, sekuat apapun mereka telah mati. Tapi Yesus Kristus dari Nazaret itu telah mengalahkan kematian ketika Ia bangkit pada hari ketiga dan telah hidup untuk selama-lamanya dan tidak mati lagi. Maka kalau hidup itu yang ku cari, kematian yang paling ku takuti, maka tidak ada alasanku untuk tidak mengikut Dia yang telah hidup dan telah mengeluarkan dirinya dari kematian itu. Maka dengan demikian, ketika ia sadar siapa dirinya, dia memberikan dirinya kepada Kristus. Dengan dia bersatu, manunggal bersama Kristus, di dalam itulah perkenanan Allah ditemukan pada dirinya. Maka kalau kamu nggak mengenal dirimu sendiri, kamu tidak mengenal dosamu sendiri, kamu nggak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah.
Maka tahun baru ini jangan sibukkan dengan resolusi-resolusi duniawimu yang sia-sia itu. Tapi tahun baru ini isilah jiwamu dengan pertobatan dan mengatakan kepada Tuhan, aku tidak mengerti siapa diriku, tapi Roh-Mu yang kudus akan menyingsapkan dosa-dosaku. Tuhan, aku tidak mengenali siapakah aku, tapi tolonglah aku di dalam karunia yang daripada Roh-Mu, agar aku bisa mengenal siapa diriku, agar dengan aku mengenal siapa diriku, aku berduka, aku menangis, dan dengan demikian aku merendahkan diriku dan memberikan sepenuhnya hidupku kepada kehendak-Mu. Itulah orang yang berkenan di hadapan Allah. Perkenanan Allah itu adalah hal yang paling berharga bagi orang percaya. Tapi perkenanan Allah itu yang berharga itu pun ada harganya bagi kamu yang ingin menerimanya. Tidak mungkin anugerah diberikan kepada mereka yang tidak mengerti siapa dirinya. Dokter mata nggak mungkin berguna bagi mereka yang nggak sakit mata. Dokter gigi nggak akan berguna bagi mereka yang tidak sakit gigi. Maka Kristus yang mengampuni dosa tidak akan berguna bagi kamu yang tidak mengerti dosa-dosamu sendiri. Jangan kamu sampai mati ketika kamu tidak dalam keadaan melihat terangnya Tuhan. Hal-hal seperti ini jarang kamu dengar. Kenapa? Karena itu menelanjangi kita. Banyak orang gak terima dengan semuanya ini. Tapi satu hal yang harus saya katakan, minta kepada Tuhan roh yang rela, agar kamu rela dikoreksi oleh Allah. Daud saja berkata, ya Allah, kasihanilah aku menurut kesetiaan-Mu, dan berikanlah aku roh yang rela. Kerelaan itu penting. Agar apa? Agar ketika kita disadarkan siapa diri kita, kita mengerti, dan dengan demikian kita memberi diri kita untuk diperbaiki dari kerelaan itu. Tidak ada yang sempurna hingga kematiannya, tapi orang yang selamat adalah orang yang berusaha menguduskan dirinya sampai pada kematiannya. Tahun baru harus diawali hal-hal seperti ini, agar kita tidak dibutakan oleh apa yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak baik. Ingat, tahun baru itu hanya kabar baik bagi perayaan. Tapi tahun baru sebenarnya adalah bahasa Tuhan untuk mengatakan saya dan kamu bahwa kamu belum cukup layak untuk menemuiku. Karena semua orang mati dalam waktunya. Jadi kalau kamu hari ini belum mati, artinya ada yang masih kurang dalam pertobatan kita. Itu yang dikejar. Jangan sibuk numpuk uang. Ya kan kita begitu kan? Tahun baru belum 200 miliar, masih kurang. Itu bukan perkenanan Allah. Kalaupun Tuhan memberikan kamu duit sebanyak itu bukan untuk kamu. Itu untuk sesuatu yang kamu butuh tahu kepada siapa kamu akan berikan itu di dalam doamu kepada Tuhan. Dengan demikian Allah akan dipermuliakan. Dengan sikap hati yang demikianlah Allah itu dipermuliakan. Allah itu memang dimuliakan dengan puji-pujian. Allah dimuliakan dengan nyanyi-nyanyian. Tapi Paulus mengatakan hidupmu adalah ibadahmu. Amsal juga mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati yang benar di hadapan Tuhan adalah hati yang dihancurkan. Ketika hati itu hancur, ketika dia sadar bahwa aku tidak rohani, aku berdosa, aku bercacat, aku bercela, sehingga dengan semua kesadaran ini ya Tuhan, aku memasuki tahun yang baru, artinya aku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diriku dan setidaknya mendekati dirimu untuk bisa dilayakkan menerima kemuliaan ketika aku mati dalam keadaan yang demikian.
Jadi tahun yang baru jangan bersenang-senang. Tahun yang baru koreksi diri. Tahun yang baru adalah refleksi, kontemplasi bagi saya dan kamu, bahwa ya Tuhan, Engkau yang adalah penguasa waktu. Jikalau Engkau masih memberkenan aku hidup pada hari ini, terima kasih. Tetapi di balik dari syukurku itu, tolonglah juga aku bagaimana aku seharusnya mengasihimu. Bantu aku bagaimana seharusnya aku berdoa. Mampukan aku bagaimana aku harusnya menjadi pelaku atas firman-Mu. Karena aku tak memiliki apapun, yang ku miliki hanyalah belas kasihan-Mu. Tahun baru itu mulai dengan itu. Beranikah kamu berdoa seperti itu? Beranikah kita berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah menurut kehendak. Itu bukan doa yang saya buat-buat. Itu doanya Yesus. Iya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Dengan sikap hati seperti itulah kita menuhankan Dia. Karena apa? Kita merasa bahwa memang aku gak bisa berbuat apa-apa, tapi karena Engkau adalah penguasaku, maka jadilah kehendak-Mu ya penguasaku, bukan kehendakku. Tidak ada gunanya pujian, tidak ada gunanya nyanyian, jika sikap hati kita memaksa kehendak kita terhadap Allah. Karena pujianmu itu akan hilang, nyanyianmu itu akan sirna ketika keinginan hatimu tidak terjadi. Tapi kalau kita menyatakan jadilah kehendak-Mu, maka apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, baik berita baik, baik berita buruk, adalah baik bagi kita untuk memurnikan kita dan mendekatkan kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada hal yang salah yang diberikan Allah kepada manusia, tapi dosa dan sikap hati di dalam diri kita lah yang membuat kita salah memahami Dia. Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya, tapi dosa dalam diri saya inilah membuat saya salah dalam memahami keputusan Allah itu. Maka dosa itulah yang harus kita minta kepada Tuhan. Sadarkan aku, mampukan aku untuk mengerti apa yang tidak murni di dalam diriku, apa yang salah di dalam diriku, apa dosa-dosaku, agar dengan menyadari semua yang sakit di dalam diriku ini, aku memberi diriku kepadamu untuk disembuhkan dalam hidup hari-hari di tahun yang baru ini. Agar ketika aku meninggalkan dunia ini, aku meninggalkan dunia dalam keadaan aku bertanding demi mahkota hidup yang hanya ada padamu itu. Ngakunya Kristen. Kenapa jadi Kristen? Ada hidup kekal, tapi tidak bertanding demi hidup kekal itu. Buat apa? Kita ini semua tertipu, Bapak Ibu. Kita ini semua tertipu. Kamu pikir berkat-berkat yang penting itu adalah berkat-berkat yang ada di dunia ini, yang wah besar, nama yang besar, nama yang hebat, nama yang keren, nama yang luar biasa. Kamu berlomba-lomba jadi nomor 1. Tapi pernahkah kita berlomba-lomba untuk menjadi seperti Paulus? Paulus itu punya kehidupan rohani yang unik, dan semua para kudus seperti itu. Paulus ketika ketemu Yesus, hidupnya semakin baik. Tapi pada saat yang sama, Paulus merasa dirinya semakin berdosa. Buah-buah hidup Paulus semakin baik, tapi pada saat yang sama, Paulus sendiri merasa dirinya semakin berdosa. Itulah kehidupan rohani yang benar. Jadi kalau kamu, saya sudah diberkati Tuhan, maka saya berikan uang, saya bantu ini, saya bantu. Lalu kamu besar kepala, kamu jatuh lebih dalam. Lalu kamu dengan ke gereja, dengan melayani, dengan menyanyi, kamu merasa kamu sudah layak, kamu merasa kamu sudah baik, kamu merasa kamu sudah benar, kamu lalu merasa jadi nabi, merasa jadi Tuhan, merasa dia orang lebih suci daripada saudaramu. Pada saat yang sama engkau sedang gagal lebih dalam. Karena mungkin pelayananmu membantu orang lain untuk menyanyi, tapi pada saat yang sama kamu lupa menolong dirimu sendiri dengan sikap hati yang salah.
Sebab Farisi pun melakukan ibadah mereka yang begitu tiada celah, tapi sikap hati mereka tidak benar. Makanya berkenan di hadapan Allah itu adalah hati yang hancur itu. Ketika hati dihancurkan, ketika hati hancur oleh karena kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa, maka hati yang hancur itu akan membuahkan air mata. Air mata itu akan menyuci batin. Itulah sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati itu ketika kita berair mata, bahwa ketika kita mengerti bahwa kita ini sakit, dan pada saat yang sama kita menyadari betapa besarnya anugerah. Itulah perkenanan Allah. Gak mungkin Allah yang maha tinggi itu dimuliakan kalau kita mau ikut meninggikan diri. Gak mungkin Allah yang besar itu dibesarkan kalau kita pun ikut membesarkan diri. Tidak mungkin Allah yang suci itu disucikan kalau kita pun masih merasa suci. Tidak mungkin Dia diagungkan kalau kita pun mengagungkan diri kita sendiri. Napoleon, Alexander the Great, dan semua orang hebat di Persia, orang-orang Darius meninggikan diri, tapi mereka semua telah berlalu. Tapi Kristus yang telah merendahkan dirinya telah ditinggikan melebihi segala sesuatu untuk selama-lamanya. Maka dalam hidupmu hari-hari ini, jangan berusaha meninggikan dirimu. Meninggikan diri itu tuh gak kelihatan. Itu datang dari kehalusan di dalam hati. Itu halus sekali. Bisa dengan banyak hal, bisa dengan banyak cara. Maka di dalam pelayanan pun orang menggunakan pelayanan untuk meninggikan diri. Banyak. Kau pikir orang pelayanan itu orang yang udah benar? Yang paling ditolak oleh Yesus adalah orang yang sepiring dengan Dia. Yudas. Tidak ada kepastian kan? Benar nggak? Tidak ada kepastian. Justru karena tidak ada kepastian dalam hidup inilah, maka tahun yang baru ini harus kamu serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang kau rencanakan adalah baik, tetapi apapun yang Tuhan kehendaki, terimalah itu dengan rendah hati. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan ambil, apapun yang Tuhan tambahkan, bahkan termasuk saya dengan berkhotbah seperti ini, saya ditekan lebih berat daripada engkau oleh Tuhan. Maka mungkin tahun ini saya akan meninggal, saya tidak tahu. Mungkin ada yang akan meninggal, atau ada yang ditambahkan dalam hidup saya, ada yang mau diambil dari hidup saya. Itu harus kita terima dengan kerendahan hati. Tapi ketika dengan sikap hati yang demikian kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka dengan demikian kita sedang membuat kita berusaha dalam perkenanan Allah. Itulah yang harus diusahakan oleh semua orang, termasuk kamu, baik orang tua, orang muda, orang besar, orang kecil, laki-laki dan perempuan, dan semua orang. Tahun baru ini mungkin ini khotbah saya tahun baru pertama. Dan tahun baru itu tidak pernah saya buka dengan hal-hal yang menyenangkan kita. Tahun baru itu harus dibuka dengan koreksi. Oh, tahun baru saya masih hidup ya. Berarti saya diberi kesempatan yang baru untuk memperbaiki apa yang belum saya perbaiki di tahun yang lalu. Demi apa? Perkenanan Allah. Demi apa? Persekutuan kembali dengan Allah. Demi apa? Demi bersatuan kembali dengan Tuhan. Itulah yang utama. Jangan mau ditipu dengan apapun, tapi jadikanlah dirimu murni, murni dalam iman, seperti anak-anak. Bukan yang ada mau-maunya, tapi mengatakan seperti Ayub mengatakan, apapun itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Rela gak kita doa begitu?
kita berdoa seperti itu? Berat kan? Saya tahu itu berat. Kenapa? Tidak rela. Ketidakrelaan itu, Bapak rohani saya mengatakan, ketidakrelaan itu adalah tanda pemberontakan dalam diri. Itulah dosa yang paling halus sekali. Di Kejadian 3, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena ketidakrelaan. Dia tidak rela, dia tidak menjadi sama dengan Allah, maka dia ambil buah, dia makan, dan telanjang dan jatuh. Ketidakrelaan Adamlah yang membuat dia jatuh. Dia tidak rela tidak menjadi sama dengan Allah, maka dia ambil. Tapi ditipu oleh si jahat, dia tidak rela, maka jatuh. Ingat, ketidakrelaan kamu dan saya akan menjatuhkan saya dan kamu cepat atau lambat. Ketidakrelaan dalam keputusan Allah ya Bapak Ibu. Jangan disalahpahami kekasihlah suami istri, tidak. Ketidakrelaan dalam keputusan Allah. Dan untuk bisa mengetahui apa kehendak Allah itu, berdoalah setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, ajari aku untuk rela. Apa yang harus kurelakan? Apa yang harus kuikuti? Apa yang harus kulalui? Maka penting dalam setiap hari hidup, meskipun engkau sudah suami istri, meskipun kita sudah menikah, atau agak muda masih pacaran, oma-oma, opa-opa sudah tua, penting setiap hari itu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berdiam diri dalam tinggal dan tenang, ada kekuatan. Di dalam kekuatan itu kita menemukan pertobatan. Senin ke mall, Selasa arisan, Rabu badut, Kamis jumba, Jumat golf, Sabtu makan-makan, Minggu baru ke gereja. Itu nggak akan membuat apa-apa. Kamu capek jumba, tidur. Kamu capek ini, itu. Hari Minggu, haleluya, puji Tuhan, dengar khotbah, pulang kosong. Kosong. Kamu pikir dia hanya dengan mendengarkan khotbah kamu terisi? Tidak, kosong. Bukan khotbah saya yang membuat kamu terisi Bapak Ibu. Tidak. Tapi ketika dari khotbah ini kamu sadar dalam hatimu, itulah yang akan membuatmu terus terisi. Sehebat apapun pengkhotbah itu gak bisa membuat hatimu terisi. Yang membuat kamu terisi adalah ketika kamu sadar melalui khotbah itu bahwa ya, memang aku demikian. Itulah yang akan selalu mendukungmu dan mengingatmu setiap hari, yang membawa kamu kepada perkenanan Allah. Jangan macam-macam sama kehidupan pertobatan. Jangan lalaikan banyak waktu, jangan buang banyak waktu demi hal yang tidak penting. Itu juga nasihat buat saya, nasihat buat kita semua, bahwa hari-hari ini akan semakin jahat. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang mendekati kedatangan Dia yang kita nanti-nantikan itu. Tapi pada saat yang sama kita akan semakin ditekan oleh banyak hal. Tapi pada saat yang sama, tekanan itu membawa kita kepada pemurnian. Tapi jangan itu membuat kita tidak berkenan apabila Ia datang sebagai Raja, apabila Ia datang dengan para orang kudusnya, Ia datang dengan para malaikat surgawi. Dan ketika suara nafiri yang terakhir akan dibunyikan, jangan kita ditemukan dalam keadaan buta, telanjang, melarat, miskin, dan terhina. Tapi biarlah kita ditemukan dalam keadaan sedang berjuang menaiki tangga ilahi, agar dengan demikian ketika Ia datang, Dia tidak menjatuhkan kita, tapi Dia menarik kepada Dia dan menerima kita pada dirinya sendiri bagi siapapun yang mau berjuang dalam hidupnya. Tahun baru adalah tahun pertobatan. Tahun baru adalah tahun koreksi diri. Tahun baru adalah tahun untuk mengenali diri sendiri. Dan tahun baru adalah tahun di mana kita harus semakin berbuat yang benar, semakin berbuat yang baik di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Bahwa ya Tuhan, Engkaulah penguasa hidupku.
bahwa ternyata aku tidak mampu berbuat apa-apa di luar daripada Engkau, maka relakan aku, mampukan aku untuk menyerahkan diriku kepadamu. Apapun keputusanmu, sebagaimana Engkau telah meneladaninya, jadilah kehendakmu. Itu yang harus kita hidupi sebagai prinsip sebelum kematian kita. Mengapa saya selalu bahas kematian? Karena kematian itulah yang mengingatkanmu kepada Tuhan. Orang naik pesawat, sebelum naik pesawat dia masih telepon pacarnya. Pesawat itu goyang dikit, ingat Tuhan, karena mau mati. Mengapa di perjanjian lama Tuhan larang makan babi, Bapak Ibu? Mengapa dia larang makan belut? Mengapa dilarang makan ini, makan itu? Bukan karena hewan itu sebenarnya tidak bisa dimakan, tapi agar orang itu ingat kematian. Dan ketika orang mengingat kematiannya, dia mengingat dia yang telah hidup dari mati itu. Mengapa Tuhan melarang makan babi? Agar ketika mereka melihat babi, Tuhan melarang makan babi. Jangan makan babi agar kamu tidak mati. Maka hukum Taurat itu Tuhan berikan, itu untuk mengingatkan kita akan kematian. Dan di perjanjian baru, hukum Taurat itu telah selesai, bahwa kematian telah disadarkan, dan dia yang dinantikan dari kematian itu, dia yang telah hidup dari mati telah datang ke dunia ini. Maka setiap hari bayangkanlah dirimu bahwa besok adalah hari kematianmu, agar kamu mengingat Kristus. Dengan demikian kamu mengingat dia yang telah hidup dari mati. Anggaplah waktumu tinggal besok. Jangan anggap dirimu pasti punya banyak waktu, agar jangan kamu bersuka cita dan berhappy-happy. Tapi anggaplah waktumu hanya tinggal besok, agar ketika kamu ingat kematian, kamu mengingat dia yang telah mati dan telah hidup dari mati. Itulah yang berkenan bagi kamu dan saya. Bukan untuk perkenangan kita dan demi kekudusan kita, tapi demi kasih karunia-Nya yang mulia. Kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu, terpujilah Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu bahwa Kau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Dan pada hari ini kami diingatkan bahwa di tahun yang baru ini kami harus menyempatkan dan memprioritaskan pertobatan kami agar semakin dilayakkan dalam menuntut Engkau. Tuhan, Engkau sendiri tahu bahwa kami tidak mampu melaksanakan apa yang baik di pemandangan mata-Mu. Tapi bersama-sama dengan Engkau, mampukanlah kami untuk memulai awal hidup yang baik dalam pertobatan kami agar kami semakin berkenan di pemandangan mata-Mu. Tuhan, tiada yang berharga selain daripada kehadiran-Mu di dunia ini. Karena melalui kehadiran-Mu kami diperhitungkan kembali menjadi sama dengan seperti apa kami Kau cipta sejak semula. Tuhan, apakah harganya kami barang-barang yang kotor ini dan yang hina ini, jika Engkau sendiri tidak datang ke dunia ini untuk membuat kami menjadi berharga dengan menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Kami ditipu oleh dunia ini. Kami merasa kami penting, kami merasa kami berharga, kami merasa kami perlu, kami merasa kami baik, kami merasa kami berguna. Padahal kami ini adalah hal yang rusak, yang perlu ditolong oleh Engkau. Kalau di tahun-tahun yang lalu kami telah melalui itu dan telah melakukan itu, kami memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Dan untuk tahun yang baru ini, mampukanlah kami untuk memulai awal hidup yang baru, yang berbeda dengan itu semua. Agar dengan tahun yang baru ini, kami memiliki hati yang baru seperti hati-Mu, kami memiliki keinginan yang baru seperti keinginan-Mu, dan kami memiliki kehidupan rohani dan hal-hal yang baru sebagaimana Engkau juga telah meneladaninya 2000 tahun lalu di Kalvari. Tuhan, tiada yang kami miliki selain daripada belas kasih-Mu, tiada yang kami punya selain daripada kemurahan-Mu, karena melalui itulah kami berharga. Bantu kami untuk bertobat, tolong kami untuk menyadari siapa diri kami ini, mampukan kami untuk mengerti siapa diri kami ini, agar kami tidak selalu ditipu oleh apa yang terlihat gemilang di depan mata, tapi kami menyembunyikan yang busuk di dalam hati. Terpujilah Engkau Tuhan, karena dengan kemurahan-Mu yang telah Engkau memperkenankan diri-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau mendekatkan diri kepada Engkau, kami mau hidup bersama dengan-Mu, dan kami mau hidup untuk-Mu. Maka tahun yang baru 2026 ini, biarlah menjadi momen kami untuk bertanding
melawan diri kami sendiri dan dosa-dosa kami. Kami akan kalah tanpa Engkau, tapi bersama dengan Engkau, sekalipun kami jatuh, kami akan bangkit. Sekalipun kami terkapar, kami akan terbangun, sebagaimana Engkau telah menolong dan menopang semua yang pernah ada bersama dengan Engkau, para rasul-Mu dan para murid-Mu yang mulia. Bayangkan doa kami ini dengan doa kami dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika kami juga mempunyai masalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.